Ciri-ciri orang ridho dengan puasa adalah bukanya enggak bales dendam. Nah, bales dendam ini ciri gak ridho sebenarnya. Ngancem dia, awas lu terlalu, gitu kan? Dia gak ridho suruh lapar, maka malam-malam dia bales dendam. Ayo silakan makan nasi. Mohon maaf, saya nggak biasa buka pakai nasi. Biasanya apa? Mie. Terus lontong. Terus gorengan. Terus kolak, gitu ya. Ya terus nggak usah pakai nasi, udah penuh. Ya Allah, namanya perut udah penuh. Di bawah sholat kira-kira enak apa enggak? Enak. Imamnya lama ngantuk. Imamnya cepat mau muntah. Ya Allah, akhirnya sholat tarawih kagak enak, gitu kan? Gara-gara bales dan maka bagaimana contoh pangersa Abah Anum? Nah, ini ya, pangersa Abah Anum adalah warasatul anbiya, pewaris nabi. Bagaimana beliau ketika berpuasa, berbuka puasa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu ya. Sebelum maghrib beliau tawasul dulu. Karena waktu mustajabah adalah waktu makin akhir puasa itu makin mustajabah. Alhamdulillah. Maka ketika akhir puasa itu kita jangan macam-macam, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi doanya diawali dengan tawasul dulu. Yang namanya doa di ujung waktu puasa aja mustajabah, apalagi doanya diawali dengan tawasul. Ketika masuk maghrib beliau berdoa kepada Allah, lalu beliau minum air putih. Nah, lalu makan kurma sekedar 2 butir, lalu habis itu sholat maghrib. Tuh kalau sahabatnya begitu. Emang ada zaman sekarang begitu? Ada. Ustaz, itu kan Rasul, itu kan karena di Arab bukannya pakai kurma. Apa di Indonesia nggak pakai bakwan gitu ya? Lain lagi, ada sunnahnya. Nah itu ya. Nah maka pengasahabanu makan dulu kurma. Habis itu sholat maghrib dikit. Nggak usah banyak-banyak. 165 baru habis itu makan. Makannya juga nggak balas dendam. Yang ada itulah yang dimakan. Gak usah nyari-nyari, nggak neko-neko, nggak mesti mewah-mewah. Pokoknya yang ada roti ya dimakan roti, adanya nasi dimakan nasi, adanya kolak dimakan kolak, adanya bihun makan bihun. Nah itu ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, lalu dia makan sedikit, lalu melanjutkan persiapan isya. Tuh 5 menit sebelum waktu isya beliau sudah ada di masjid. Masya Allah, itulah pewaris Nabi. Itu contoh ridho dengan syariat puasa gitu ya. Lalu beliau sholat seperti biasa. Dan kalau puasa balas dendam, Bapak Ibu, mau Ramadan ratusan tahun, itu ketakwaannya nggak meningkat pesat. Tuh. Jadi ini ujian, Allah ingin uji. Coba saya uji kalian dengan puasa. Coba kalian dendam apa enggak? Kalau dendam, kalian sepertinya nggak ridho dengan puasa yang aku syariatkan kepada kalian. Nah, alhamdulillah nih. Dari ibaratnya habis macet luar biasa, giliran macet terurai ngebut. Nah itu dia nggak ikhlas dengan macetnya, nggak terima dengan macetnya. Tapi kalau yang terima ketika sudah terurai biasa saja. Ada air di bendung, habis di bendung, lalu bendungannya dibuka, kira-kira alirnya pelan kenceng. Orang puasa ditahan makan, habis itu disilakan bukanya biasa apa dendam. Nah ini dia. Kalau kata Imam Ghazali, puasa begini gak bakal meningkatkan ketakwaan. Nah itu ya, karena ketika berpuasa pun mikirin yang makanan. Nah Bapak Ibu, maka saya namanya bulan Ramadan puasa, saya gak mikirin makanan. Karena yang bikin istri. Udah pesan dia, tinggal bun, bukannya pakai apa ntar gitu kan? Saya gak usah mikir, gitu ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, artinya mikirin makanan dulu. Dia gak ridho, dia mikirin aduh lapar, ya Allah. Kadang-kadang nih Bapak Ibu ya, bulan Ramadan memang enggak nyetok barang, nyetok makanannya banyakan Ramadan atau banyakan enggak? Banyakan Ramadan. Kulkas penuhan di luar Ramadan apa penuhan di bulan Ramadan? Ini bulan puasa atau bulan makan? Ya Allah. Iya juga ya teman-teman ya. Bulan puasa kok bulan makan? Ya Allah, pengeluaran gedean bulan biasa atau bulan Ramadan? Makannya mewahan bulan biasa atau bulan Ramadan? Saya mau tanya, restoran-restoran itu penuhan bulan biasa apa bulan Ramadan? Ramadan, coba ke restoran, mau mendekati maghrib nggak dapat. Nongkrong di situ jam 5 itu ya. Hari ini buka puasa bersama ini, hari itu buat puasa bersama itu. Ya Allah, ini bulan puasa apa bulan makan? Ya Allah, gitu ya. Maka paradigma kita harus diubah Bapak Ibu. Kalau kata Imam Ghazali, selama kita nggak ridho dengan puasa kita nggak meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nih, kelihatannya remeh, gitu ya. Tetapi inilah penyebab kegagalan orang di dalam berpuasa. Penyebab orang gagal puasanya nggak meningkatkan ketakwaan karena gak ridho dengan puasanya. Itu. Maka kita ridho lapar, alhamdulillah, lemes, alhamdulillah, lapar, lemes, panas, alhamdulillah, lapar, lemes, panas, jualan kerupuk. Sambil jualan kerupuk, sambil ini panas bener nih. Jangan-jangan neraka udah bocor gitu ya. Ya Allah gitu ya. Sambil kita ikhlas, ya Allah aku ridho, engkau beri perintah untuk puasa, aku ridho ya Allah. Apapun yang engkau minta pokoknya akan aku lakukan ya Allah. Engkau minta aku lapar, aku lakukan. Engkau minta aku berlemes-lemes pada siang hari, aku lakukan. Nah, itulah bukti cinta kepada Allah kita berpuasa. Ya Allah, Bapak Ibu, yang namanya puasa itu ini makin lapar, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika puasa, ini ada bukti lagi. Bukti puasa nggak ridho dengan puasa adalah satu, balas dendam. Yang kedua, bukti nggak ridho dengan syariat puasa. Ngomongnya raditu billahi robba, aku ridho Allah ngatur aku. Wa bil islami dina, aku ridho Islam sebagai agama. Wa bi Muhammadin nabiyya, dan aku ridho Nabi sebagai Muhammad sebagai suri tauladan. Tapi puasa mencoba untuk mengelak dari syariat. Mana contohnya? Aduh, ini puasa 14 jam. Bagaimana supaya nggak kerasa lapar? Kalau begitu kita tidur, gitu kan? Ya Allah, habis subuh tidur, bangun-bangun zuhur, habis zuhur tidur lagi, gitu kan? Ya Allah, habis subuh tidur lagi, habis zuhur tidur lagi, asar tidur lagi. Ini upaya menghindari syariat puasa. Supaya apa? Puasanya laparnya sebentar, nggak kerasa. Disuruh lapar nggak ridho dengan lapar itu, disuruh puasa nggak ridho dengan puasa, maka disiasati mindahin jadwal makan. Ya Allah, akhirnya bangun-bangun habis asar tidur lagi, bangun jam 5. Orang yang ahli maksiat kalau puasanya tidur terus, itu bagus gak kira-kira? Bagus. Tapi kalau ahli ibadah puasanya tidur terus, bagus gak? Kurang bagus. Jadi bagus atau tidak itu relatif, terserah latif. Lu aja dah mas saya dah. Iya, pokoknya ya latif. Nah, sampai mana tadi ya? Relatif ya. Bangun-bangun jam 5. Jam 5 ngabuburit, nonton ini nonton itu, scroll ini scroll itu, tahu-taunya maghrib. Kata dia, alhamdulillah hari ini nggak merasakan beratnya puasa, gitu ya. Ya Allah, tapi kata Allah, lu pinteran lo ya, gitu ya. Kata malaikat bingung nyatanya, dia puasa tapi kok malaikat cuma 1 jam ya, ini catat apa enggak? Kata malaikat pinteran lo, ngakal-ngakalin gitu ya. Ya Allah, tetapi hati Allah Maha tahu bahwa kita nggak ridho dengan syariat, bahwa kita ngakalin supaya puasanya sebentar. Allah Maha tahu, jangan begitu. Maka para sufi beda lagi. Para sufi kalau puasa dia justru ke tempat yang panas, bukan sengaja ke tempat panas, melanjutkan pekerjaan meskipun berat. Itu para sufi begitu. Lalu sahurnya juga, kalau sahur bukan balas dendam ya? Apa ya, jamak takdim ya? Tapi gak kosor. Wah, ini saya biasanya 1 jam nahan lapar, 1 piring nahan lapar 5 jam. Karena puasa ini 14 jam, berarti minimal saya makan 2 piring. Harusnya sih 3 piring gitu ya. Tapi perutnya takut belet-beles gitu ya. Ya udah, makan sepenuh-penuhnya gitu kan. Ya Allah, biar apa? Biar nggak merasakan lapar. Tuh. Padahal puasa itu biar lapar. Sengaja dia mensiasati supaya puasanya enggak lapar. Sesungguhnya dia ridho nggak dengan syariat puasa? Kurang ridho sebenarnya dia. Makan sepiring, lalu kurang 2 piring. Dia menganggap bahwa kekuatan itu dari makanan. Nah, tauhidnya kena nih. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kekuatan itu milik dari makanan atau dari Allah? Dalilnya mana? La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian ketauhidan. Ada orang yang sahurnya sengaja banyak karena dia beriman kepada makanan. Tuh. Tambah enervonse.
tambah promak. Jadi dia bukan beriman bahwa kekuatan dari Allah, enggak, kekuatan dari makanan. Tuh, tauhidnya rusak nggak kira-kira? Rusak. Maka orang yang tauhidnya benar, dia sahurnya biasa aja. Sahur nggak banyak-banyak ya sepiring. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tahu kekuatan ini bukan dari makanan ya Allah. Aku tahu kekuatan dari Engkau ya Allah. Aku sahur dalam rangka mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Aku sahur ini dalam rangka mencari ridhomu ya Allah. Aku sahur dalam rangka supaya dapat sunnah nabimu ya Allah. Dan aku tahu kekuatan bukan dari makanan, tetapi dari Engkau ya Allah. Nah, Bapak Ibu bisa coba ya. Hari pertama puasa, sahurnya 2 piring setengah. Dan gak usah beriman kepada Allah. Beriman bahwa makananlah penyebab kekuatan. Ini, kalau mau eksperimen, kalau mau percaya ya. Hari kedua, sahurnya setengah piring. Setengah piring lalu berkata, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku bertawakal kepada Engkau. Aku pasrahkan kekuatanku, kesegaranku dalam berpuasa. Aku pasrahkan kesehatanku kepada Engkau. La haula wala quwwata, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Engkau ya Allah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, kira-kira lebih seger hari pertama apa hari kedua? Hari kedua. Nah itu, maka Bapak Ibu jangan beriman kepada makanan. Nah, saya mau tanya, orang yang sahurnya jamaah takdim, jamaah takdimnya tidak kosor, kira-kira banyak apa banyak banget? Banyak banget. Aduh, ini belum ada ya, tambahin kolak. Semalam kolak masih ada, udah. Sampai perut penuh, itu sampai air dipenuhin sampai tenggorokan. Giliran sholat, dia rukunnya nggak berani sempurna, takut tumpah. Aduh, sudah tumpah apa enggak dia? Ya Allah. Ya hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kata Imam Ghazali, inilah penyebab Ramadan gagal meningkatkan ketakwaan karena puasanya puasa yang tidak ridho. Padahal semboyan kita ilahi anta maksudi waridoka makludi aktini mahabbataka wa ma'rifataka. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita, Ramadan yang paling berkah buat kita. Mudah-mudahan Allah limpahkan kekuatan kita di dalam berpuasa, keridhaan dan keikhlasan kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, taufik dan ma'unah kepada kita, sehingga Allah perjalankan kita di dalam menikmati ibadah-ibadah Allah kepada Allah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Meskipun teorinya tinggi, ujung-ujungnya hidayah dari Allah, ujung-ujungnya taufik dari Allah, ujung-ujungnya ma'unah dari Allah.